Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Gibran Maulidi, selaku Ketua Kelompok dari salah satu kelompok perwakilan Wadi Fair. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ide atau inovasi usaha kelompok saya yang kami namai dengan nama Shireng Manja. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya, Muhammad Gibran Maulidi dengan NIM 2400026025 sebagai ketua kelompok. Lalu anggota saya, itu teman-teman saya. Yang pertama ada Mutia Anggun Hanifah dengan NIM 2400026015. Lalu ada Maulani Fitria dengan NIM 2400026022. Lalu yang terakhir ada Zahra Renata dengan NIM 2400026027. Ide bisnis kami adalah kami ingin menjual camilan berupa cireng yang terdiri dari 3 rasa, yaitu ayam, bakso, dan juga keju. Dan nantinya akan dikemas dalam paper bowl dalam berukuran 360 ml. Agaknya produk kami bisa dijelaskan dalam kalimat cireng lezat yang dihidangkan dengan pilihan rasa yang nikmat, dipadukan dalam kuah dan saus yang creamy, tak lupa dengan rasa pedasnya yang nendang. Untuk selanjutnya ada identifikasi masalah, yang dimana masalah-masalah yang kami temui saat ini adalah ukuran cireng yang agaknya terlalu kecil, lalu ada keterbatasan modal, dan kami juga butuh tempat untuk try out atau mencoba makanan kami. Lalu kebutuhan paling penting itu riset pasar. Lalu untuk peralatan memasak juga kami sepertinya membutuhkan. Lalu yang terakhir ada stand untuk berjualan di hari H nanti. Ide ini muncul karena kami ingin membuat cireng menjadi lebih terkenal lagi di masyarakat zaman sekarang. Yang dimana kita tahu cireng sendiri adalah camilan ringan dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp1.000 dan sebagainya. Karena itu kami ingin membuat cireng ini lebih terkenal lagi di zaman sekarang. Seperti yang kita tahu, seiring berjalannya waktu, camilan atau jajanan zaman dahulu menjadi semakin terlupakan. Saya bilang tadi, maka dari itu kami ingin memperkenalkan makanan zaman dahulu dengan pendekatan khas zaman sekarang. Dari beberapa tahun yang lalu, kita sering melihat banyaknya makanan berbasis budaya lain seperti Jepang dan Korea. Tentu ini mendukung ekonomi negara kita, namun kita sendiri juga memiliki budaya yang khas. Maka dari itu kami ingin menghidupkan kembali budaya yang semakin lama semakin meredup ini. Untuk proses produksi kami cukup simpel karena kami memakai kemasan frozen, jadi sedikit lebih memudahkan proses produksi kami. Untuk proses pembuatan pertama yaitu bahan utama kami, cirengnya, dipanaskan dalam wajan dengan minyak secukupnya. Setelah matang, tiriskan. Lalu untuk pembuatan kuah creaminya, siapkan bahan-bahannya seperti bubuk creamer, bubuk keju, dan chili oil. Lalu seduh menggunakan air panas, lalu aduk hingga merata. Lalu kuah siap dihidangkan dalam packaging bersama cireng. Untuk target pemasaran kami, karena produk kami adalah camilan lokal yang ringan, tentu target pasar kami adalah semua kalangan usia, seperti anak-anak sekolah, pelajar, mahasiswa, orang dewasa, food enthusiast, dan sebagainya. Tentu kami juga menargetkan para pengguna media sosial karena pemasaran kami dilakukan dari media sosial. Terakhir, target kami adalah para penyuka jajanan masa kini. Lalu cara pemasaran kami akan mempromosikan produk kami melalui media sosial kami seperti Instagram. Tak lupa juga kami akan mempromosikan melalui metode mouth to mouth atau secara langsung. Kami juga akan menawarkan sistem pre-order atau COD dan cashless payment untuk memudahkan para pelanggan kami yang ingin memesan. Untuk estimasi biaya produksi kami, modal awal kami untuk membeli 100 pieces cireng frozen dengan harga Rp1.000 akan berada di angka Rp100.000. Harga jual kami akan kami patok di harga Rp500.000 per paknya, yang dimana nanti akan kami jual dengan berisi 5 cireng satunya. Untuk modal alat, bahan lain, dan pemasaran akan kami kira-kirakan di angka Rp200.000. Itu untuk pamflet, packaging, kuah, dan gas dan lainnya.
Untuk target penjualan atau potensi keuntungan, kami berharap 40 packs kami dapat terjual dalam 2 hari acara ini. Untuk omset setelah diperkirakan akan berada di angka 600.000 dan untuk profit bersihnya akan ada di angka 300.000. Lalu ada dampak berkelanjutan dari usaha kami. Yang pertama, dapat meningkatkan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja, di mana mungkin di masa depan atau usaha kami sudah berlanjut, kami mungkin dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang mencari kerja. Lalu ada membangun relasi dan mitra, entah itu relasi antara penjual ke penjual atau dari penjual kepada pembeli. Lalu yang ketiga ada melestarikan budaya. Yang keempat, menginspirasi wirausahawan muda. Karena event ini berlangsung di area kampus, kami berharap kami menjadi inspirasi untuk orang-orang yang ingin memulai usaha sejak usia muda. Lalu ada membantu perekonomian individual para anggota kelompok, yang dimana kami statusnya sebagai mahasiswa perantauan harus bisa menopang kehidupan kami selama di Jogja ini. Lalu yang terakhir ada peningkatan sampah. Tentu tak bisa dipungkiri kalau packaging kami belum efisien, yang dimana masih bisa menimbulkan sampah. Karena itu kedepannya kami akan lebih improve untuk menemukan packaging yang lebih disposable atau tidak terlalu menimbulkan sampah. Untuk penutup dari presentasi ini, kami harap dari ide bisnis sederhana ini dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, melestarikan budaya sekecil apapun, cara memasarkan suatu produk, juga menginspirasi dalam muda yang lainnya untuk memulai usaha dari usia yang masih muda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.